Kabar sidang perdana Amar Zoni bikin jagat maya panas dingin. Bukan cuma soal kasusnya yang berat, tapi juga karena penampilannya dari balik layar daring bikin netizen nyaris jatuh dari kursi. Iya sobat online, Amar muncul via Zoom langsung dari Nusa Kambangan. Matanya sayu, rambutnya acak-acakan, dan mukanya lebih kusut dari baju belum disetrika. Semua ini terjadi dalam sidang kasus jual beli narkoba yang menghebohkan karena diduga terjadi bukan di luar, tapi di dalam rutan. Netizen langsung bertanya-tanya, ini sidang atau episode drama kriminal? Dan yang paling absurd, kok bisa komunikasi bebas dari penjara pakai aplikasi misterius? Tapi tunggu, cerita makin pedas di poin berikutnya. Jangan lupa, yang jomblo jangan langsung kirim DM. Ini bukan audisi sinetron, bro. Amar Zoni bukan nama baru di layar kaca. Dulu dikenal sebagai aktor tampan idaman mertua, sekarang jadi headline yang bikin wartawan bingung nulisnya sambil geleng-geleng kepala. Setelah sebelumnya sempat terlibat kasus narkoba, Amar sempat tobat dan menyampaikan penyesalan secara publik. Tapi kayak sinetron stripping, cerita hidupnya nggak berhenti di episode sedih. Kini, ia kembali terjerat hukum, kali ini dengan tuduhan lebih berat. Diduga mengatur peredaran sabu dari dalam rutan. Gimana ceritanya seorang tahanan bisa punya kendali segitu luas? Mungkinkah ada tim produksi di belakang layar? Yang jelas, netizen mulai bikin teori konspirasi ala detektif dadakan. Ya, siapa tahu kamu calon host acara investigasi selanjutnya kan? Polisi mengungkap kasus ini bukan sembarangan. Berawal dari pengembangan penyelidikan, petugas mencium jejak transaksi mencurigakan yang ternyata mengarah ke balik jeruji. Diduga, Amar Zoni berperan aktif dalam mengendalikan alur distribusi sabu, lengkap dengan komunikasi digital via aplikasi asing bernama Zangi. Lah, ini rutan atau coworking space digital. Bahkan, menurut laporan, Amar sempat meminta seseorang dari luar untuk mengirim sabu ke orang dalam rutan yang sudah siap menerima. Fix, skenarionya bisa jadi plot film layar lebar. Tapi sayang, ini bukan fiksi dan taruhannya bukan rating sinetron, tapi masa depan. Aits, kita belum sampai di bagian paling seram. Penampakan Amar pas sidang bakal bikin kamu mikir 2 kali sebelum main-main di dunia gelap. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu berlangsung serius, tapi penampilan Amar Zoni mencuri perhatian. Dengan latar belakang tembok putih dan suara gemetar, Amar muncul secara online dari Lapas Karanganyar, Nusa Kambangan. Jarak jauh, tapi tekanannya serasa live dari ring tinju. Jaksa membacakan dakwaan dengan nada tajam dan Amar hanya menjawab pendek. Netizen pun langsung menyamakan sidang ini kayak episode live terakhir dari sinetron kriminal. Beberapa penonton daring menyebut wajah Amar tampak jauh lebih tirus, seperti habis syuting non-stop. Tapi, ini bukan syuting bro, ini realita yang bisa bikin merinding. Dan pertanyaannya makin ramai, siapa aja yang sebenarnya terlibat di belakang layar? Kalau biasanya Amar tampil dengan senyum menawan di sinetron, kali ini ekspresinya datar, sorot mata kosong, dan gestur tubuh seolah menghindar dari sorotan kamera. Penampilannya bahkan sempat trending di media sosial dengan tegar #AmarZoniSidang. Banyak netizen mengaku merinding liatnya, bahkan ada yang bilang, kok kayak bukan Amar ya? Mungkinkah tekanan psikologis selama di Nusa Kambangan sudah berdampak? Atau justru ini bagian dari strategi? Nah loh, yang jelas bukan cuma wajahnya yang bikin publik terkejut, tapi fakta bahwa ia tetap bisa mengatur komunikasi dari dalam tahanan. Mungkin lain kali dia bisa bikin podcast dari balik jeruji, judulnya Sabu dan Sinetron, kisah nyata, awas viral beneran. Nah, ini dia yang bikin semua orang geleng-geleng. Amar Zoni disebut masih bisa berkomunikasi dengan pihak luar lewat aplikasi bernama Zangi. Bukan WhatsApp, bukan Telegram, tapi Zangi. Aplikasi yang bahkan netizen belum sempat install karena kehabisan memori buat TikTok. Diduga, lewat aplikasi ini, Amar mengatur alur peredaran sabu dari dalam rutan. Lah, ini penjara atau call center narkoba? Netizen pun berspekulasi, bagaimana bisa sistem keamanan
tahanan bisa jebol begitu saja? Ada apa dengan sistem kontrol dalam tahanan? Apakah ada pemain dalam? Atau justru ini konspirasi level tinggi yang belum terungkap semua? Yang jelas, kabar ini langsung jadi trending dan bikin sebagian orang takut buka aplikasi Zangi, takut disangka anggota jaringan. Makanya, kalau istri nanya kamu install Zangi buat apa, mending jawab aja jujur, buat nonton sidang Amar. Dengan kasus yang meledak ini, karir Amar Zoni jelas terancam. Banyak stasiun TV mulai menarik ulang tayangan sinetron lama yang dibintangi Amar. Sponsor pun kabarnya mulai menghapus jejak digital kerjasama. Tapi, di dunia hiburan, kadang tragedi malah bisa jadi momentum comeback, asal tahu cara comeback ya. Ingat banyak tokoh publik yang bangkit setelah skandal, tapi itu kalau bebas dan benar-benar tobat. Kalau terbukti bersalah, bukan karir yang lanjut, tapi masa tahanan yang nambah. Jadi buat para artis lain, hati-hati kalau ditawari sinetron dunia gelap. Takutnya bukan skrip tapi nyata. Dan buat kalian yang masih single, mending drama cinta aja deh, jangan drama narkoba. Kasus ini masih bergulir dan fakta-fakta baru bisa muncul kapan saja. Amar Zoni mungkin pernah jadi aktor favorit, tapi sekarang ia harus menghadapi skenario paling berat dalam hidupnya. Bukan dari skrip, tapi dari hukum. Penampilannya di sidang, tuduhan mengatur jaringan dari balik rutan, dan misteri aplikasi Zangi bikin publik bertanya-tanya seberapa dalam sebenarnya kasus ini. Apakah Amar hanya pion atau bagian dari jaringan lebih besar? Kita semua masih menunggu babak selanjutnya. Tapi satu hal pasti, kasus ini bukan sekedar drama kriminal. Ini peringatan buat semua orang, termasuk yang ngerasa teman deket nggak bakal nusuk dari belakang. Aits, jangan baper bro. Like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru seputar kasus ini. Dan ingat, pasangan boleh diganti, tapi integritas jangan sampai bocor kayak wifi tetangga. Meski jaksa tegas membacakan dakwaan dan pengacara Amar tetap mendampingi, publik tetap merasa belum puas. Banyak yang mempertanyakan, kok bisa Amar yang notabene sudah dipenjara malah dituduh jadi otak distribusi narkoba dalam rutan? Apa nggak ada pengawasan? Apa benar dia lakukan semua itu sendirian? Warganet mulai berteori macam-macam, dari tuduhan rekayasa sampai teori kalau Amar dijebak karena kasus lama. Tapi di sisi lain, polisi mengklaim punya bukti kuat. Nah, disinilah publik terbelah. Kayak pasangan yang baru tahu pacarnya punya 2 HP. Satu buat pribadi, satu buat bisnis. Bedanya, yang ini bisnisnya nggak halal bro. Seramnya lagi, sidang ini baru permulaan. Dan siapa tahu, nama-nama lain bisa ikut terseret. Respons netizen seperti biasa penuh warna. Ada yang kasihan bilang Amar sebenarnya sosok baik yang salah pergaulan. Tapi banyak juga yang sinis. Yah, sinetron gagal, sekarang sinetron kriminal beneran. Beberapa selebgram bahkan sempat bikin parodi video sidang Amar, lengkap dengan efek suara zoom error dan dramatisasi ala FTV. Tapi di balik candaan itu, ada kekhawatiran publik soal keamanan lapas dan integritas sistem hukum. Kalau Amar aja bisa ngatur transaksi dari balik tembok beton, bagaimana dengan narapidana lain? Wah, jangan-jangan rutan kita butuh tim IT, bukan sipir lagi. Dan di tengah semua ini, publik menunggu. Apakah ada tokoh lain yang akan muncul di episode selanjutnya? Jangan-jangan malah ada bintang tamu.